Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Cahyaulandari dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang makalah kami yang berjudul Terminologi Pendidikan yang mencakup tarbiyah, ta'lim, ta'dib, dan tazkiyah. Di sini yang akan saya sampaikan hanyalah materi tarbiyah. Istilah pendidikan dalam dunia Islam itu lazim diungkapkan dengan kata tarbiyah. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan baik klasik maupun modern. Kata tarbiyah sendiri menurut Al-Qurtubi bermakna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Dalam Al-Quran maupun hadis, kata tarbiyah ini tidak kita temukan, namun ada beberapa kata kunci yang seakar dengannya, yaitu kata Arab, Yurabbi, Robbayani, Robbani, dan Yurbi. Kemudian kata tarbiyah ini dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab merupakan masdar dari kata Robba Yurabbi yang bermakna mendidik, mengajar, dan menumbuhkan. Dengan demikian, kata tarbiyah ini merupakan usaha mendidik manusia untuk menuju ke kehidupan yang lebih sempurna. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang taklim. Kata taklim merupakan masdar dari kata alama, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyimpanan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian taklim hanya sebatas proses pentransferan seperangkat nilai antar manusia. Ia dituntut untuk menguasai nilai yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik. Akan tetapi, tidak dituntut pada dominan efektif. Namun, Abdul Fattah Jalal mengatakan kata taklim secara implisit juga menanamkan aspek afektif, karena pengertian taklim juga ditekankan pada perilaku yang baik. Dalam Quran Surat Yunus ayat 5, Abdul Fattah Jalal mengartikan bahwa akan berpencaran ilmu-ilmu lain bagi kemaslahatan manusia sendiri, tanpa terlepas pada nilai ilahiyah. Semua itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Untuk sampai pada tujuan ini, taklim merupakan suatu proses yang terus-menerus yang diusahakan semenjak manusia lahir sampai manusia tua, renta, atau bahkan meninggal dunia. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 3. Ta'dib. Kata ta'dib berasal dari derivasi kata adab yang berarti perilaku dan sikap sopan. Kata ini dapat membimbing manusia kepada sifat yang terpuji dan melarang sifat yang tidak terpuji. Kata adab dalam berbagai konteksnya mencakup arti ilmu dan makrifat, baik secara umum maupun dalam kondisi tertentu, dan kadang-kadang dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap cocok dan serasi dengan selera individu tertentu. Salah seorang pendidikan, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, ia menggunakan istilah ta'dib dalam pendidikan Islam yang digunakan untuk menjelaskan proses penanaman adab kepada manusia. Istilah yang digunakan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang kebanyakan menggunakan istilah tarbiyah. Kata ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba, yang berarti mendidik atau memberi adab, dan ada yang memahami arti kata tersebut sebagai proses atau cara Tuhan mengajari para nabinya. Yang keempat, tazkiyah. Kata tazkiyah merupakan isim masdar dari kata zaka yuzaki tazkiyatan yang memiliki beberapa pengertian. Mengutip apa yang ditulis oleh Abu Tinnata dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, tazkiyah berarti pemurnian dan pembersihan. Pronouncement atau pernyataan, integrity of credibility, ketulusan dan kejujuran, attestation of a witness, pengertasaan atas kesaksian, honorable record, catatan yang dapat dipercaya dan dihormati.
Dalam kajian tasawuf, kita mengenal materi tazkiyatun nafs. Cecep Alba menyatakan bahwa penyucian hati manusia menjadi sangat penting. Sebab tanpa tazkiyatun, manusia tidak akan dekat dengan Allah, Zat yang Maha Suci. Tazkiyah merupakan upaya memperbaiki seseorang dari level yang rendah menuju ke level yang lebih tinggi dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Semakin sering seseorang melakukan tazkiyah pada karakter kepribadiannya, semakin Allah membawanya ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Aspek tazkiyah yang seharusnya melekat pada setiap proses pendidikan, yaitu membersihkan jiwa secara batiniah, sifat, karakter, dan akhlak. Bukan membersihkan diri secara fisik, karena membersihkan diri secara fisik dijumpai di kajian fikih pada kata tathir atau taharoh. Pengertian tazkiyah yang demikian itu erat kaitannya dengan arti pendidikan, yang pada intinya membersihkan jiwa seseorang dari berbagai sifat dan berbagai penyakit batin, seperti iri, dengki, sombong, pamer, dan sebagainya, yang kemudian menggantinya dengan akhlak yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.